Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat diberi kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami ada saat ini, itu semuanya karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kau berkati semuanya Yesus. Amin. Yesus kau anugerah. Kau
Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik di kami semuanya Tuhan. Kami mau merespon kehadiran pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita mau puji nama Tuhan lebih lagi, amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya.
lebih lagi, maha kuasa, maha mulia. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan dengan segala kasih karunia-Mu yang sudah Kau curahkan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh mengadakan, haleluya Tuhan, kami boleh mengadakan suatu pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan hadirat-Mu hadir pada pagi hari ini, sehingga kami Tuhan dipuaskan dengan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu di bawah bukan salib-Mu Tuhan, dan hanya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menjadi Allah dan Juru kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, pagi hari ini ibadah berjalan dengan baik. Ya, kenapa? Ya, sekalipun drummernya mohon maaf, drumnya mungkin jatuh-jatuh sedikit, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, karena yang main si siapa? Noel. Sebetulnya Noel sudah main di mana? Di ibadah sekolah minggu. Nah, puji Tuhan, karena kita nggak ada pemain musik lagi. Biasanya siapa? Jovan yang dari Sumberayu itu sekarang kuliah di mana? Kuliah di Jogja, di ISI Jogja. Kemudian satu lagi Jitro, itu saudaraku, itu lagi PSG ya di Purworejo. Jadi kalau PSG nggak bisa dipegang jamnya, Bapak Ibu. Apalagi PSG-nya di ya di seperti kafe tadi atau di kantin begitu, atau di restoran, sehingga biasanya kan sisi bangun yang bisa disesuaikan ya. Kalau PSG di kantoran enak ya, jam 7 masuk, jam 4 sudah bisa pulang, malamnya bisa latihan, minggunya libur dan lain sebagainya ya. Jadi Tuhan, jadi mohon dimaklumi kalau ada kekurangannya dalam drama, tapi saya lihat sudah cukup bagus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka, dan saya undang kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang 17, dan saya undang saudara-saudara bagi berdiri semua untuk membaca firman Tuhan yang pertama. Yakobus pertama ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini satu statement, satu pernyataan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, titik ya, datangnya dari atas, koma sih, maaf, koma. Dari atas itu banyak, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan Yesus. Dari atas itu, atas mana? Suatu kali saya sedang ngomong-ngomong dengan seorang hamba Tuhan, ya biarlah berkat itu turun dari atas. Atas yang mana, Den? Atas yang mana, Den? Ya dari Bapa di surga. Nah itu. Nah kalau kita lihat di sini ayat yang ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, koma, diturunkan dari Bapa segala terang. Tuhan. Jadi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa yang sempurna.
dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian: setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, bukan dari atas lagi, tapi diperjelas datangnya dari surga. Surga yang mana? Betul ya? Surga yang mana? Surganya kita beda dengan pemahaman surganya orang yang di luar Kristen, betul ya? Dari setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna, hampir sama ya, datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah. Nah, oleh Allah ya, pencipta segala terang, pencipta segala terang di langit. Dialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pernyataan firman Tuhan yang demikian, maka setiap hari itu yang diberikan oleh Tuhan baik adanya. Amin. Karena setiap hari itu, setiap hari di dalam setiap hari, begitu kita bangun pagi hari, maka kita hari itu berganti dan kita bangun pagi hari, itu adalah satu hari yang baru, dan kita yakin bahwa hari itu adalah hari pemberian yang terbaik, pemberian yang baik bagi kita. Suatu hadiah yang sempurna yang diberikan bagi kita dari surga, yaitu dari Bapa, pencipta segala langit. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Ini mematahkan kebiasaan ada cari hari baik, hari jelek, ya kan? Pertama, mematahkan juga ramalan-ramalan yang ada. Betul? Ramalan yang ada. Waktu saya masih remaja muda, saya senang sekali membaca ramalan zodiak. Bintang ini hari jelek, hari ini kamu akan menemui ini bla 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 dan sebagainya. Hari ini akan terjadi kecelakaan, hati-hati kamu. Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian tahun ini tahun kelinci, tahun yang demikian ya, itu dipatahkan dengan kalimat ini. Tahun ini tahun yang baik, karena tahun ini adalah pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna yang datangnya dari atas, dari Bapa, diturunkan oleh Bapa, pencipta segala terang di dunia. Ya dong, mematahkan itu semua. Mematahkan tahun kelinci itu berat. Saya belum melihat tahun ramalan yang ada. Cuma lihat aja. Tahun ini saya belum lihat. Bukan berarti kemudian saya percaya dengan ramalan Feng Shui itu, tidak. Tetapi itu mematahkan. Pernyataan firman Tuhan itu mematahkan apa yang dikatakan oleh ramalan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya sekarang mulai tanya, kira-kira orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Saya katakan boleh. Boleh nggak mengucapkan, mengirimkan kartu ucapan selamat Hari Raya Chinese, hari tahun baru Imlek? Boleh. Saya katakan boleh sama. Boleh kirim, tapi jangan disertai dengan gambarnya tahun yang ada. Ngerti ya? Kalau tahun ini tahun kelinci, maka biasanya itu akan disertai dengan gambar kelinci di dalam ucapan selamat itu. Nggak perlu dikasih tahun kelincinya, bisa ngerti ya? Cuma selamat Hari Raya Imlek, dan sebagainya.
itu tidak masalah. Tidak masalah, asal jangan ada ditampilkan logo-logo, ditampilkan lambang dari tahun yang akan dijalani. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara Tuhan? Ya, jadi polosan aja atau dikasih gambar yang lain, jangan kasih gambar binatang atau yang lainnya dikasih ke dia, itu boleh. Tapi kita lihat di sini, itu mematahkan kalimat ini, firman Tuhan ini mematahkan hari baik, hari jelek. Coba baca di dalam Ratapan 3:23. Di dalam Ratapan 3 ayat 23, ayat 22, 21 dulu ya, 22. Ratapan 3, 21, maaf, 21 sampai. Tetapi hal-hal inilah yang diperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Berarti ini apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus? Bukankah ini gift? Bukankah ini pemberian dari Tuhan? Bukankah ini anugerah dari Tuhan? Betul enggak? Kalau kita hubungkan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Berarti kalau firman Tuhan ini mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Berarti setiap hari itu Tuhan selalu memberikan pemberian yang sempurna, berupa rahmat dan kemurahannya. Ya kan? Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa hari ini hari yang jelek. Kalaupun hari ini hari yang berat, kita jalani. Ya, mungkin hari yang berat kita jalani karena mungkin ada tenggat waktu atau deadline atau deadline apa itu, tenggat waktu, deadline atau apa ya, atau satu hal yang harus dicapai di dalam satu perusahaan. Mungkin berat, tapi ingat, hari baru ini merupakan pemberian Tuhan. Tak berkesudahan kasihnya, selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, harus kita sadari bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah memberikan yang jelek. Kalau kita baca di dalam ayat di dalam Yakobus dan di ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek. Ayat 17 ini menegaskan di dalam ayat yang ke-13 bahwa Allah tidak pernah mencobai, Allah tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai siapapun. Dipertegas di dalam ayat 17 bahwa Allah memberikan segala sesuatu yang baik. Ya, Allah, ya, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Gitu kan? Jadi dipertegas sekali, Allah tidak pernah mendatangkan pencobaan bagi kita. Allah tidak pernah mendatangkan sesuatu yang jelek bagi kita. Pencobaan itu datang dari keinginan hati, ya, dari keinginan hati yang jahat,
dari orang jahat atau langsung dari iblis. Jadi pencobaan adalah semua bisikan jelek yang dapat menjatuhkan kita atau dapat membuat kita berdosa. Itu pencobaan. Kita melihat pencobaan yang terjadi. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Hawa dan Adam dicobai oleh iblis. Betul ya? Kemudian Ayub dicobai oleh iblis. Ya kan? Ayub dicobai, Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dan dia kalah. Bukan dia kalah, dia kalah. Dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh. Jadi pencobaan yang dialami oleh Hawa itu membuat dia jatuh di dalam dosa. Kita lihat Ayub juga dicobai. Allah mengizinkan memang itu pencobaan terjadi, berarti kan? Allah mengizinkan hal itu terjadi karena Allah tahu hati Ayub. Karena Allah tahu hati Ayub dan di akhir dari kitab Ayub itu dikatakan Ayub tidak pernah berbuat dosa, bahkan melalui lidah bibirnya atas segala percobaan yang terjadi itu. Siapa saja lagi yang dicobai? Yesus Kristus pun dicobai. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Dia menang. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 13 bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kenapa ia sendiri tidak mencobai siapapun? Karena dia tahu keberadaan kita, karena dia tahu kekuatan kita di dalam menghadapi pencobaan yang diberikan kepada iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan 1 Korintus 10:13, pencobaan yang terjadi sekarang ini adalah pencobaan yang ringan. Betul? Pencobaan yang ringan. Coba ditampilkan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Petrus berkata di dalam firman Tuhan, Petrus berkata di dalam terjemahan ayat dalam terjemahan bahwa pencobaan itu adalah sementara. Pencobaan yang terjadi itu adalah sementara. Oleh sebab itu kalau sementara, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertahan menghadapi pencobaan. Tantangan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita semua pasti pernah mengalami situasi yang sulit, penuh tantangan, dan membuat kita merasa putus asa. Namun di dalam menghadapi tantangan dan rintangan itu, kita juga memiliki kesempatan untuk bertumbuh, belajar, dan menjadi kuat. Melalui tantangan dan rintangan yang ada itu ada dua hal. Tantangan dan rintangan itu pertama bisa menjadi pencobaan. Tantangan dan rintangan yang kedua bisa menjadi suatu tempat di mana pengujian atas iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa demikian? Kalau tantangan dan rintangan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif itu artinya kita membuat kita jatuh di dalam dosa. Berarti kita tidak menang di dalam pencobaan itu. Tapi pada saat tantangan dan rintangan itu menghasilkan sesuatu yang positif, iman kita bertambah, iman kita bertumbuh di dalam Yesus.
Kasih kita bertumbuh kepada Allah. Dan dengan ujian iman kita bisa memperlihatkan bahwa aku lebih cinta Yesus. Maka iman kita bertumbuh. Maka kita boleh mengalami kemenangan itu di dalam ujian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tantangan dan rintangan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kegagalan, kesulitan finansial, konflik hubungan, atau bahkan kesehatan yang buruk. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan menghadapinya. Kadang-kadang karena kepentingan karena kesulitan finansial membuat kita tidak bisa bekerja, tidak bisa datang kepada Tuhan. Suatu kali adik saya, Claudia, melepaskan suatu kesempatan yang besar di dalam dia untuk mendapatkan hal finansial. Ya, kenapa demikian? Dia mempunyai atasan, upline sistem MLM. Dia mempunyai upline, dan biasanya orang-orang MLM ini biasanya mereka punya pekerjaan tetap, baru mereka berbisnis di dalam MLM, ya. Artinya apa? Mereka sudah secara finansial mereka sudah bisa tercukupi dengan pekerjaan tetap mereka. MLM ini hanya sambilan, dan biasanya MLM ketemunya hari Minggu pasti, Minggu atau Sabtu malam Minggu. Suatu kali ya, maaf terganggu ya, soalnya berbeda. Ya, begitu kan. Nah, suatu kali kemudian ada 2 orang Kristen di satu MLM, di kelompoknya Claudia itu. Ya, di kelompoknya Claudia. Satu berani melepaskan jam kebahagiaan, satu tidak. Kalau dia dikatakan, itu loh berani melepaskan kebahagiaan, kamu kok enggak? Gitu. Nah, karena sudah mengarah satu imannya dipertanyakan, imannya mulai digrogoti, dia merasanya, aku leren om, berhentilah dia. Karena itu sudah merasakan, sudah mengarah ke sana, itu bisa jadikan demikian. Apalagi mengarah kepada iman. Saya berhenti om. Membuat kita tidak bisa beribadah, membuat kita tidak bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya pun pernah ikut MLM, saudara berkasih Tuhan Yesus. Pernah hari Sabtu harus kumpul ke Surabaya ikut bootcamp, bukan harus, boleh ikut boleh tidak. Saya nekat ikut, minggunya kemudian gak kebagian, karena saya belum kebal waktu itu, tidak masalah saya pikir ya. Tapi hati tidak bisa hati saya tertutup. Gue wae pelayanan, kamu waktunya begini. Itu berarti sudah tidak bisa mengalahkan keadaan yang ada, mengakibatkan jatuh di dalam dosa. Masa saya gak kebagian sekali aja jatuh dalam dosa. Ibrani berapa? 10:25, tolong guys. Ibrani 10:25. Janganlah kamu 10:25. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Semakin dekat dengan hari Tuhan,
Semakin giatlah di dalam pekerjaan Tuhan, semakin giatlah di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Karena semakin hari Tuhan mendekat, hari-hari itu akan semakin jahat. Pertama, hari-hari itu semakin jahat. Kita tidak akan merasakan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Kalau kita mulai meninggalkan Tuhan, mendekati hari kedatangan Tuhan yang kedua, hari-hari itu makin jahat. Hari-hari itu makin keras, berat. Tapi siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan pada waktunya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya, di mana itu saudara yang kasih Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti, iya. Terus ya tadi, yang merenungkan berbahagia orang tidak berjalan menurut ayat yang ke tadi 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita menang mengatasi pencobaan, ya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengatasi pencobaan, untuk ada dilema di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi kebaktian atau tidak. Ingat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena dia menyukai Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan remehkan ibadah yang ada. Engkau tidak akan kuat di dalam menghadapi pencobaan yang ada. Engkau tidak akan menang menghadapi pencobaan yang ada kalau engkau mulai meninggalkan Tuhan. Yang kedua, hari-hari semakin kita hari kedua, orang yang bekerja, orang yang berjerih lelah di ibadah Tuhan, itu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15:58. Artinya apa? Kalau engkau datang beribadah, itu diperhitungkan Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada tantangan, kalau ada pencobaan untuk menghindari agar kita tidak bisa kebaktian, carilah waktu untuk beribadah terlebih dahulu. Cari waktu agar kita bisa beribadah. Apalagi ibadah kita 2 kali, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pagi dan sore. Kalau nggak bisa pagi ya sore lah. Kalau nggak sore pagi lah. Itulah enaknya dipakai, diberi dua opsi ibadah. Karena apa? Karena melalui ibadah itu kekuatan kita melimpah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini itu suatu pencobaan yang ada. Suatu kali juga kalau dia telepon pada istri saya, pada ibu, aku gak bisa kebaktian karena dapat gini. Terus istri saya mengingatkan, Odi, itu minggu pertama perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kamu gak usah kebaktian di sini, kamu gak bisa kebaktian di sana, dapat rumah, tapi carilah kebaktian di gereja lain yang dekat dengan kamu di sana. Akhirnya dia beribadah satu gereja minggu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita datang
kepada Tuhan. Kita kembali pada Yakobus tadi. Yang dikemukakan oleh Yakobus ialah bahwa Allah bukannya sumber pencobaan sebagaimana dianggap kalangan tertentu. Justru Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik di dalam pengalaman manusia. Kalau kita kembali di dalam Yakobus 1 ayat 17 tadi mengatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita lihat di sini, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kenapa ditegaskan Bapa segala terang? Karena itu merupakan satu acuan kepada tindakan Allah di dalam mencipta. Ya, satu acuan kepada tindakan Allah dalam mencipta. Sebutan demikian bagi Allah bukan hal yang asing di dunia pemikiran Yahudi. Ya. Jadi kita lihat di sini merupakan satu acuan kepada tindakan Allah di dalam mencipta. Artinya apa? Pada waktu disebutkan Bapa segala terang ini, maka kita akan mengingat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama Allah menciptakan ini. Apa hari pertama? Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Betul ya? Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga kita lihat semua ini di dalam setelah selesai menciptakan dunia yang ada ini, Allah selalu mengakhiri. Ada pun semua kita baca aja. Yakobus jangan ditutup. Kejadian pasal pertama. Selalu dikatakan diberikan dengan diakhiri dengan baik. Ya, Kejadian pasal yang pertama ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, segala kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi pada saat Yakobus berkata Bapa segala terang, itu supaya bisa orang-orang Yahudi supaya bisa mengingat bahwa Allah pencipta langit dan bumi menciptakan dengan segalanya dengan keadaan yang baik-baik saja, menciptakan sesuatu yang luar biasa baiknya. Betul ya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sifat Allah yang terang dan kekal itu menyebabkan kehendak Allah selalu bertujuan baik. Hal itu nyata di dalam firman-Nya. Bahkan firman kebenaran dari Allah juga merupakan prinsip di mana Allah berkarya dan bertindak. Jadi kalau kita masuk di dalam ayat 17 tadi, di dalam Yakobus tadi itu Bapak Ibu Saudara, Bapa segala terang, maka itu menyebabkan melihat untuk meneguhkan bahwa sifat Allah yang terang dan kekal itu menyebabkan kehendaknya selalu bertujuan baik. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18 di dalam Yakobus pertama tadi, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Penulis Yakobus memberikan puncak penolakannya terhadap pemahaman bahwa Allah adalah pencipta pencobaan. Ya, ini ditujukan dengan sifat-sifat Allah di dalam ayat 13. Di dalam ayat 14, tetapi orang-orang
Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dijumpai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dimikat olehnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek. Allah selalu memberikan sesuatu yang baik. Dan di dalam menghadapi hal itu ada satu jaminan yang Tuhan berikan sebelum dia mengalami sebelum dia mati disalibkan. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukerahkan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kita mengalami pencobaan, dalam dunia kita menghadapi tantangan dan rintangan. Betul ya? Gitu. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kuatkanlah hati kita bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan pencobaan yang harus dia alami. Aku mengalahkan dunia. Kita memiliki Yesus yang sudah mengalahkan dunia itu. Pegang ini Tuhan, kalau engkau sudah mengalahkan dunia, maka aku anak-anakmu juga akan mengalahkan dunia. Kita lebih dari pemenang, betul? Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari. Kalau ada hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang membuat kita merasakan sesuatu yang membuat kita mau jatuh dalam cobaan itu, kalah dengan cobaan, ingat, Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes 14:12 mengatakan kita akan melakukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Amin. Mari kita masuk ke kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Undang Yesus hadir di ruangan ini, menjamah kita. Undang Yesus hadir di hati kita, maka kita akan merasakan sorak-sorai kemenangan itu. Kemenangan terjadi di sini, di bagian bawah di atasnya mungkin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita masuk dalam doa.
kita sembah Dia, dan kita rasakan hadiratnya yang menjamah kita. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan kemenangan. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi, dan kita akan masuk dalam doa. Kata kasih karuniamu dapat kekuatanku. Yesus, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diteguhkan dan dikuatkan kembali ya Tuhan, bahwa apapun yang kami alami pada hari-hari ini Tuhan, mungkin secara daging kami, secara pikiran manusiawi kami Tuhan, kami merasakan berat ya Tuhan, kami merasakan tidak adil, bahkan kami merasakan sakit Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu yang kami dengar, bahwa apapun yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, dan di dalamnya Tuhan tetap bekerja. Allah turut bekerja dalam setiap perkara yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Bahwasanya segala yang Tuhan kerjakan itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu mari Roh Kudus tolong kami, teguhkan, kuatkan hati kami untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran
kerjakan, sesuatu yang kami hadapi, usaha kami untuk datang kepada Yesus, usaha kami untuk kembali dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, dan apa yang kami kerjakan datang di dalam Engkau, jeripaya kami tidak akan sia-sia karena Engkau memperhitungkan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berikan kami pemahaman akan firman-Mu sehingga kami mengerti kehendak Tuhan pada pagi hari ini ya Allah, bahwasanya Engkau baik dan selamanya baik, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus, dan setiap hari kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bersama-sama sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kesehatan, pemberian dan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat segala rahmat-Mu yang dapat kami nikmati. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendukung ibadah padang dari kaum muda kemarin ya. Ya, banyak yang juga memberikan makanan, snack, sama berlimpah ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kemudian kegiatan selama sepekan bisa ditampilkan di bawah sendiri ya. Bawahnya lagu ini kalau diklik. Selasa 21 Februari ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan. Kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu. WL-nya Ibu Misni jam 6 sore. Kok bisa pertemuan kudus? WL-nya bukan Ibu Misni, mungkin Ibu Hari ya, Ibu Hari sudah ya, Ibu Hari bisa ya, sudah siap ya. Jadi WL-nya Ibu Hari. Kemudian hari Kamisnya ada latihan musik untuk ibadah raya pagi jam 19.30. Jadi nanti yang bertugas di ibadah yang WL dan pemain musiknya bisa latihan pada hari Kamisnya. Jumat 24 Februari 2023 ada ibadah doa puasa jam 2 siang. Kemudian Sabtu 25 Februari ibadah remaja pemuda WL-nya Hana jam 6 sore. Kemudian ibadah pagi 26 Februari WL paginya Bapak Rudi, singlesnya Ibu Diana dan Saudari Felicia jam 7. Kemudian jam setengah 10-nya ada ibadah remaja, pra-remaja dan ibadah sekolah minggu. Kemudian latihan musiknya untuk ibadah raya malamnya itu jam 11 dan WL malamnya dan ibadah raya malam jam 6 sore. Ibu Dini, WL-nya singlesnya Ibu PI dan Saudari Fani jam 6 sore ada penjemputan ya. Kemudian untuk setiap WL tolong setiap hari Selasa sudah memberikan lagu-lagunya kepada pemain musik, kepada Joyce atau kepada Hadi supaya bisa disusun supaya bisa dicari kunci-kuncinya ya. Tuh, ada tambahan dari Ibu, silakan. Tidak ada. Baik, saya undang semuanya bagi berdiri. Kami nyanyikan kita yang kedua Yabes.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini jamaah dan haleluya hadirat-Mu boleh kami rasakan. Kami boleh pulang dengan pemulihan, kami boleh pulang dengan kemenangan, dan kami boleh pulang dengan kesembuhan Tuhan. Ada sorak-sorai yang luar biasa, ada sukacita yang boleh kami dapatkan Tuhan, karena kami boleh mendapatkan jamahan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami. Kau tolong mereka Tuhan, haleluya, kuatkan dan teguhkan hati mereka di dalam menghadapi Tuhan keadaan tubuh yang Tuhan melemah. Kami yakin dan percaya manusia rohani Tuhan, mereka boleh dikuatkan, diperbaharui dari hari ke hari ya Tuhan. Oleh sebab itu jamah rekan-rekan kami Tuhan, jamah Tante Ing, jamah haleluya maju, jamah Tantepin Tuhan, jamah Mbak Joko, Mbak Yoto, jamah Opa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga iman mereka boleh tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami yang kembalikan milik Engkau, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami Tuhan. Semuanya boleh kami serahkan Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, dan terimalah Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, dan apa saja yang sudah kami tabulkan Tuhan, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, mengatakan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahteranya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.